Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda solihah, bagaimana kabarnya? Semua sehat ya? Ya, amin. Alhamdulillah, amin. Baiklah, kita akan mulai belajar dengan baca doa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah Anda sekalian, kita akan belajar tentang Bupena 3D, tema 7 perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan. Ananda solihah, kita mulai pembelajaran hari ini tematik, yaitu pembahasan Bupena 3D. Sebelum mulai membahas, silahkan siapkan buku kalian, Bupena 3D, tema 7 perkembangan teknologi. Kemudian latihan soal subtema 1 di halaman 27 dan 28. Silahkan siapkan alat tulisnya dan bukunya. Sudah siap? Ya, baiklah Anda sekalian, kita langsung mulai. Kerjakan soal-soal berikut. 1. Muatan SBDP KD 3.2. Soal pertama. Panjang pendek bunyi dalam sebuah lagu dapat membentuk titik-titik irama. Jawabannya sudah ada di layar kalian. Nomor 1, pola. Silahkan salin ya. Pola irama. Baiklah, langsung ke nomor 2. Jelaskan pengertian pola irama pada sebuah lagu. Yang kedua, pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Nanti kita akan berikan contoh di nomor berikutnya. Sekedar mengingatkan kembali, kemarin kalian sudah menyanyi, sudah mengirim nyanyian yaitu tentang menanam jagung. Ya, di situ ada pola irama sama, ada pola irama yang berbeda. Seperti apa? Ya, nanti kita contohkan. Langsung ke nomor 3. Pertanyaannya, tulislah pola irama yang sama pada lagu Pamanku Datang. Ya. Untuk lagu Pamanku Datang, silahkan kalian buka Bupena kalian di halaman 2. Di halaman 2 Bupena 3D. Sudah semua? Baik. Silahkan lihat. Pamanku Datang, syair dan lagu diciptakan oleh Bapak A.T. Mahmud. Ya. Biramanya 2/4. 2/4 di sini sedang. Nah, bagaimana lagunya? Sebelum kita membahas ke soal nomor 3, Miss akan sedikit contohkan bagaimana lagu Paman Datang. Paman datang. Kemarin Paman datang. Pamanku dari desa. Nah, itu contohnya. Nah, langsung ke nomor 3. Pola soal nomor 3. Simak ya. Tulislah pola irama yang sama pada lagu Pamanku Datang. Nah, tadi yang Miss nyanyikan pola irama sama atau berbeda? Itu berbeda. Nah, yang sama adalah contohnya di sini. Perhatikan lagunya baik-baik. Buka kembali di halaman 2. Kemarin Paman datang. Nah, kemudian di bawahnya. Bawahnya ada syair kembali. Padaku Paman berjanji. Ini yang sama. Jadi di layar kalian Miss sudah tulis contoh jawabannya. Kemarin Paman datang. Padaku Paman berjanji. Ini namanya pola irama yang sama, yaitu panjang pendeknya bunyi pada lagu. Ya, ini yang sama. Kita lanjutkan nomor 4. Nomor 4. Pertanyaannya, tulislah contoh notasi pola irama yang berbeda. Ya, pola irama yang berbeda. Ini Miss sudah tuliskan di sini, silahkan salin. Nah, maksudnya bagaimana Miss? Silahkan buka kembali Bupena halaman 2. Miss akan contohkan agar kalian bisa memahami pola irama yang sama dengan pola irama yang berbeda. Nah, kalau tadi pola irama yang sama sudah kalian simak ya. Kemarin Paman datang. Nah, syair bawahnya
yang notasinya sama. Padaku paman berjanji. Nah, sekarang kalau yang berbeda adalah ini. Ini sudah tuliskan notasinya ini. Kemudian kalau notasinya sama, maka kalimatnya yang berikutnya, padaku paman berjanji. Nah, ini nomor 4 minta pola irama yang berbeda. Maka Miss contohkan, kemarin paman datang. Nah, selanjutnya notasinya selanjutnya 3, 4, 5 ya. Berikutnya ini yang berbeda, pamanku dari desa. Nah, ini berbeda. Untuk yang pertama notasinya do re. Kemudian ini garis panjang ya, pembatas ya. Do re mi titik, kemudian do re mi titik, kemudian fa mi fa re do. Masih ingat ya? Do itu 1, re itu 2, mi itu 3. Kemudian fa 4, sol 5, la 6, si 7 ya. Kemarin paman datang. Do re mi fa mi fa re do. Nah, kemudian yang berbeda, pamanku dari desa. Pamanku dari desa. Ini pola iramanya berbeda kan? Nada lagunya ya, notasinya juga berbeda. Mi fa sol, fa mi fa la sol. Ini silakan kalian salin di sini. Semoga yang disampaikan tentang penjelasan pola irama pada muatan SBDP bisa dipahami dengan baik. Kalian bisa membedakan pola irama yang sama dengan pola irama yang berbeda. Nah, cirinya adalah pada notasi. Notasinya kalau sama berarti nada syairnya sama, tapi kalau notasinya berbeda berarti menyanyinya juga berbeda. Baik, cukup untuk muatan SBDP. Kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia. Silahkan buka kembali halaman 27 Bu Pena ya. Muatan bahasa Indonesia KD 3.6. Ini tentang informasi. Baik, di sini ada wacana, ada teks. Tempe merupakan makanan khas Indonesia. Tempe digemari oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain karena harganya yang terjangkau, tempe juga memiliki kandungan protein yang tinggi, sehingga makanan ini selalu titik-titik di pasaran. Pertanyaannya, makna kata yang dicetak miring pada teks tersebut adalah, yang dicetak miring bisa kalian lihat kata terjangkau. Terjangkau itu artinya murah. Murah ya. Di antara ketiga ini, terjangkau artinya murah. Berikutnya yang soal kedua. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang pada teks tersebut adalah, rumpang itu artinya belum lengkap atau masih kosong. Itu artinya rumpang. Nah, bisa dipahami ya. Baik, yang kosong di mana dalam teks tersebut? Maaf. Makanan ini selalu titik-titik di pasaran. Nah, lalu dijual boleh, atau mau kalian tulis tersedia juga boleh. Nah, ya. Ini bisa dilihat di layar kalian. Bisa dilihat ya, Nak? Oke. Ya, nomor 2. Bisa dijual di pasaran atau selalu tersedia di pasaran. Ya. Baiklah, kita lanjutkan ke 3. Tulislah kalimat utama dari teks tersebut. Ya, kalimat utama dari teks tersebut. Masih ingat ya? Kalimat utama adalah kalimat pokok yang terdapat pada satu paragraf atau pada suatu paragraf. Baik. Biasanya ingat cirinya di awal atau di akhir. Di awal disebut deduktif, di akhir disebut induktif. Nah, dari teks berikut, kalimat utamanya di awal atau di akhir? Bagaimana Anda sekalian? Ya, di awal. Tempe merupakan makanan khas Indonesia. Nah, silakan tulis kalimatnya di sini. Ini sudah tuliskan di layar kalian ya. Bisa kalian salin. Apabila Miss menyampaikannya terlalu cepat, silahkan bisa di skip, nanti dilanjutkan lagi ya. Lanjut. Kemudian berikutnya nomor 4.
Tulislah makna kata yang dicetak tebal pada teks tersebut. Nah, teksnya adalah, Miss baca cepat ya. Saat ini banyak jenis makanan yang telah diawetkan dijual di pasaran seperti manisan, selada, dan sarden. Semua makanan ini bisa kalian pahami ya, pernah menjumpai ya, manisan buah, selada, sayuran, dan sarden. Sarden itu ikan yang sudah dikalengkan. Kemudian meskipun telah melewati proses yang layak untuk dikonsumsi, kita harus tetap memperhatikan kondisi makanan tersebut. Sebelum membeli, kita perlu memeriksa tanggal kadaluarsa dan kemasan produk tersebut. Jika kemasan sudah rusak dan berbau, sebaiknya kita tidak membelinya. Nah, di pertanyaan nomor 4, mana kata yang dicetak tebal itu layak? Layak itu artinya pantas ya. Baiklah, kita lanjutkan ke 5. Tulislah ringkasan dari teks tersebut. Ringkasan itu sama artinya dengan rangkuman. Ini sudah tuliskan di sini. Bisa dilihat di layar kalian. Besarkan. Silahkan salin ya. Ini nomor 5. Ini sudah tuliskan. Jenis makanan yang diawetkan tetap layak dikonsumsi. Tetapi harus dilihat tanggal kadaluarsanya. Jika kemasannya sudah rusak atau berbau, sebaiknya tidak membelinya. Baiklah Anda sekalian, kita lanjutkan di muatan matematika KD 3.8. KD tentang mengukur luas dan volume menggunakan satuan baku dan tidak baku. Baiklah, langsung ke nomor 1, halaman 27. Satuan tak baku untuk mengukur luas bangun datar adalah gelas, ember, buku tulis. Luas bangun datar ya, pahami? Satuan tak baku mengukur luas bangun datar. Jawabannya adalah apa? Buku tulis ya. C. Silahkan kalian silang atau lingkari di buku kalian. Jangan lupa satuan tak baku ya. Baik, langsung ke nomor 2. Di halaman 28 buku pena kalian. 2, di situ ada persegi satuan ya. Luas bangun datar di atas adalah berapa? Kalian hitung 3 baris kali 7 kotak. Nah, jadi 7, panjangnya, lebarnya 3. Maka 3 kali 7. 3 kali 7 sama dengan 21 persegi satuan. Baiklah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. 3. Satuan volume yang digunakan pada gambar berikut adalah, kalian bisa lihat, itu ada gelas berisi air penuh ya. Tapi menggunakan apa satuan tak bakunya? Dipegang, ada yang memegang sendok di situ. Berarti mengukurnya memakai sendok. Satuan baku atau tidak baku? Tidak baku ya. Jadi jawabannya adalah sendok. Silakan tulis. Langsung nomor 4. Volume benda pada gambar berikut. Volume itu isi ya. Nah, isi di situ ada botol yang diisi oleh cangkir ya, karena ada seorang megang cangkir. Ada berapa cangkir di situ? 5. Maka 5 cangkir volumenya atau isi botolnya. Volume adalah isi. Baik, langsung nomor 5. Nomor 5, gambarkan bangun datar dengan luas 12 persegi satuan. Nah, Miss tidak gambar di sini. Kalian bisa menggambar sendiri ya. Silahkan gambar di buku kalian menjadi 2 baris. Baris pertama di atas 6, di bawah juga 6. Dan PPKN KD 3.3 tentang keberagaman anggota keluarga. Ya. Nomor 1, Nina suka sarapan nasi goreng, Adi suka sarapan nasi uduk. Hal tersebut merupakan perbedaan dalam hal satu nasi goreng, satu nasi uduk. Warna, makanan kegemaran, makanan kesukaan. Lanjut nomor 2. Keberagaman setiap individu harus kita hormati. Kita terima dengan lapang dada. Karena setiap individu Allah ciptakan memang berbeda ya. Baik, langsung nomor 3. Tulislah contoh keberagaman sifat individu. Misalnya, Deli pemberani, sedangkan Lia pemalu. Oke. Berikutnya ke-4. Mengapa kita harus menghargai keberagaman?
Nah, mengapa setiap ada perbedaan atau beragam? Beragam itu artinya berbeda. Mengapa kita harus menghargai dan menghormati? Karena atau agar kita bisa hidup rukun dan damai. Nomor 5. Tulislah 2 contoh sikap yang perlu diterapkan dalam menghadapi keberagaman di rumah. Sikap yang perlu diterapkan dalam menghadapi keberagaman. Contohnya, yang menghargai dan saling menyayangi, saling membantu. Tulis di sini contohnya saling menghormati dan saling menyayangi. Saling membantu juga boleh. Baiklah Ananda sekalian, sudah selesai pembahasan Bu Pena subtema 1. Kali ini Miss akhiri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baiklah. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.